Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Sarah yang sedang sibuk di dapur, ditemani oleh Ami tetangganya yang sering datang membantu. Keduanya sedang memasak hidangan untuk dijual sebagai bagian dari usaha rumahan Sarah. Ami memang sering meluangkan waktunya untuk membantu Sarah dalam kegiatan ini, menunjukkan betapa eratnya hubungan mereka sebagai tetangga. Selain menjalankan bisnis makanan, Sarah juga bekerja sebagai guru bimbingan belajar online untuk menambah penghasilan mengingat kondisi keuangan yang tidak selalu stabil. Sarah memiliki seorang putra bernama Eman yang saat itu sedang menganggur setelah tempat kerjanya disegel oleh bank. Dalam upaya untuk tetap produktif, Sarah meminta Eman untuk membantu di dapur bersama Ami. Dari cara mereka berinteraksi, terlihat jelas bahwa Eman dan Ami memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman atau tetangga. Ada rasa saling suka yang tersirat di antara keduanya. Setelah makanan siap, Sarah membutuhkan bantuan untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggannya. Untuk tugas ini, dia sering meminta bantuan seorang pria bernama Randy. Randy adalah seseorang yang selalu siap membantu dan tampaknya memiliki ketertarikan khusus terhadap Sarah. Meskipun Randy sudah memiliki istri, dia tetap menunjukkan perhatian yang lebih dari sekedar hubungan bisnis. Sikap Randy yang tidak luput dari perhatian Eman yang merasa sedikit terganggu dengan cara Randy memandang ibunya. Namun bagi Sarah yang terpenting adalah makanannya sampai dengan selamat kepada pelanggannya tanpa terlalu memikirkan perasaan atau niat tersembunyi dari Randy. Pada sore hari sepulang dari usahanya mencari pekerjaan, Eman terlihat berada di rumah Ami. Di sana Ami mengajaknya untuk bermain futsal sebagai cara mengisi waktu luang mereka. Setelah permainan berakhir, Ami yang selama ini memendam perasaan kepada Eman memberanikan diri untuk bertanya tentang keseriusan hubungan mereka. Namun Eman hanya terdiam dan mengalihkan perhatian, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan tersebut. Merasa kecewa dan diabaikan, Ami pun dengan nada sedikit kesal menyuruh Eman untuk segera pulang. Malam harinya ketika Eman tiba di rumah, ia menemukan beberapa gelas kosong bekas minuman berserakan di meja. Selain itu, ia juga melihat kain segitiga yang biasa dipakai oleh Sarah tergeletak di lantai, seakan-akan baru saja ditinggalkan dengan terburu-buru. Tidak lama kemudian, Eman melihat Randy, pria yang sering membantu mengantarkan makanan, berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Sesaat setelah Randy pergi, Sarah muncul dari kamar mandi hanya berbalut handuk, dengan wajah sedikit merah, dan beralasan bahwa ia baru selesai mandi karena merasa sangat kepanasan. Dalam suasana yang sedikit canggung tersebut, Sarah kemudian menuju kamarnya untuk mengganti pakaian. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Eman tiba-tiba mendekatinya dan mengajaknya bermain futsal. Momen ini mengungkap fakta yang mengejutkan. Ternyata hubungan antara Eman dan Sarah bukanlah hubungan ibu dan anak seperti yang selama ini terlihat. Mereka sebenarnya adalah pasangan suami istri, namun usia yang terpaut cukup jauh di antara mereka membuat Sarah memutuskan untuk menjaga rahasia ini dari orang-orang sekitar mereka. Ia meminta Eman untuk merahasiakan status mereka sebagai pasangan agar tidak menimbulkan gosip atau spekulasi yang tidak perlu di lingkungan mereka. Keesokan paginya Sarah tampak sibuk mencuci pakaian di belakang rumahnya, ditemani oleh Ami yang selalu setia membantu. Setelah beberapa saat, Ami berpamitan untuk pulang lebih dulu karena ada keperluan lain. Begitu Ami pulang, Eman langsung bertanya kepada Sarah tentang sikap baiknya terhadap Ami. Sarah menjelaskan bahwa ia merasa kasihan kepada Ami yang sebenarnya sedang menghadapi situasi sulit dalam hidupnya. Sarah kemudian menceritakan kepada Eman mengenai latar belakang kehidupan Ami yang penuh dengan kesulitan. Ternyata Ami pernah memiliki hubungan dengan seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Mereka memiliki anak di luar nikah, namun pria tersebut memilih meninggalkan Ami begitu saja setelah tahu tentang kehamilannya. Lebih parahnya lagi, pria tersebut sebenarnya sudah berkeluarga dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendengar cerita itu, bukannya merasa empati, Eman malah mengeluarkan komentar yang menyakitkan. Dengan nada dingin, ia berkata bahwa Ami adalah wanita murahan. Sarah sangat kecewa mendengar perkataan Eman. Ia merasa kesal karena Eman tidak bisa menjaga mulutnya
dan tidak menghormati wanita yang sedang dalam kesulitan. Setelah percakapan yang tegang dengan Sarah, Eman memutuskan untuk mendatangi rumah Ami. Sesampainya di sana, ia melihat Ami yang sedang mencuci pakaian masih tampak sibuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya. Tanpa basa-basi, Eman mencoba mengajak Ami bermain futsal, berharap bisa memperbaiki suasana antara mereka. Namun dengan tegas Ami menolak ajakan Eman. Dia merasa kecewa karena Eman hanya datang kepadanya ketika ia butuh sesuatu, bukan karena tulus ingin berada di sampingnya. Merasa tersinggung oleh penolakan Ami, Eman kemudian mengucapkan kata-kata yang semakin memperburuk keadaan. Ia dengan sinis berkata bahwa alasan Ami mendekati dirinya hanyalah karena Ami ingin anaknya yang tidak sah bisa memiliki sosok ayah. Ucapan tersebut membuat Ami sangat marah dan merasa terhina. Baginya kata-kata Eman tidak hanya kasar, tetapi juga tidak menghargai perasaannya dan perjuangannya sebagai seorang ibu yang berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya meski dalam kondisi sulit. Saat Eman kembali ke rumah, ia mendapati Sarah tidak ada di sana, dan ketika ia mencoba menelpon, nomor Sarah tidak aktif. Malam pun tiba dan Sarah masih belum pulang. Khawatir dan merasa bersalah atas kejadian tadi pagi, Eman akhirnya mengirim pesan permintaan maaf kepada Sarah. Setelah penantian yang panjang, akhirnya Sarah tiba di rumah, tetapi ia tidak datang sendirian. Di sisinya ada seorang pemuda bernama Oliver yang seumuran dengan Eman. Sarah memperkenalkan Oliver kepada Eman sebagai salah satu muridnya, sementara Eman dikenalkan pada Oliver sebagai anak Sarah dan bukan suaminya. Eman yang merasa curiga langsung menanyakan siapa sebenarnya Oliver. Sarah pun menjelaskan bahwa Oliver adalah pemuda yang membutuhkan tempat berlindung karena sering diperlakukan kasar oleh ayahnya. Meskipun mendengar penjelasan itu, Eman tetap merasa cemburu. Ia mengingatkan Sarah tentang bagaimana dulu Sarah menyelamatkan dirinya dari masalah yang serupa, yang akhirnya membuat hubungan mereka menjadi dekat, dan sekarang ia khawatir hal yang sama akan terjadi antara Sarah dan Oliver. Namun Sarah dengan tenang meyakinkan suaminya bahwa tidak ada hubungan khusus antara dirinya dan Oliver. Dia juga menambahkan bahwa Oliver tidak akan tinggal lama karena begitu ibunya kembali dari luar negeri, ia akan menjemput Oliver. Suatu hari, Sarah, Oliver, Eman, dan Ami sedang menikmati minuman dan makanan bersama. Eman mulai merasa tidak nyaman melihat keakraban antara Sarah dan Oliver, terutama saat Oliver dengan lihai memainkan gitar untuk Sarah. Ketika Sarah yang mabuk karena terlalu banyak minum, Eman mendekatinya dan dengan niat mengajak Sarah untuk bermain futsal. Namun Sarah menolak ajakan itu dan justru memintanya untuk memeriksa keadaan Oliver yang juga tampak mabuk. Ketika Eman kembali ke tempat semula, ia tidak menemukan Oliver atau Amy di sana. Penasaran, Eman segera menuju rumah Ami dan benar saja ia menemukan Oliver sedang berada di sana bersama Ami. Melihat kedatangan Eman yang tiba-tiba, Ami tampak terkejut dan justru langsung mengajak Eman serta Oliver untuk bermain futsal bertiga. Usai kegiatan itu dengan perasaan yang campur aduk, Eman pulang ke rumah dalam keadaan marah. Ia kemudian mengadu kepada Sarah bahwa Oliver telah bermain futsal dengan Ami, membuat Sarah sangat marah dan segera pergi ke rumah Ami untuk menjemput Oliver. Saat Sarah tiba di rumah Ami, rasa amarahnya tak terbendung. Tanpa ragu ia menampar Ami dan dengan tegas mengatakan bahwa Ami tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumahnya. Ami yang kebingungan mencoba bertanya kepada Eman tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Eman hanya bungkam dan tidak memberikan jawaban apapun. Setibanya kembali di rumah, Sarah justru mulai menginterogasi Eman. Dia dengan penuh kecurigaan bertanya bagaimana Eman bisa tahu bahwa Oliver bermain futsal dengan Ami, dan ia mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Saat itulah perselingkuhan antara Eman dan Ami yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap di hadapan Sarah. Pengetahuan ini membuat Sarah sangat marah dan kecewa, merasa dikhianati oleh Eman. Keesokan paginya, Sarah merasa kesal karena melihat Eman dan Oliver yang masih tidur dengan malas-malasan. Merasa geram, Sarah segera menyuruh Oliver untuk membantunya memasak di dapur,
Sementara Eman disuruhnya untuk keluar dan mencari pekerjaan. Sepanjang hari Eman berkeliling, namun usahanya sia-sia karena tidak ada satupun pekerjaan yang berhasil ia dapatkan. Dengan wajah lesu dan penuh kekecewaan, Eman pun akhirnya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Eman mendengar suara samar-samar yang membuatnya penasaran. Dengan perasaan campur aduk, ia mendekati jendela dan mengintip ke dalam rumah. Betapa terkejutnya Eman saat melihat Sarah sedang dipijat oleh Oliver. Rasa cemburu dan kekesalan langsung muncul di benak Eman, namun ia memilih untuk diam dan menahan emosinya. Malam harinya karena tak bisa tidur, Eman akhirnya memutuskan untuk mendekati Sarah dan mengajaknya bermain futsal. Namun seperti sebelumnya, Sarah menolak ajakan Eman. Ia beralasan bahwa ia tidak ingin bermain futsal karena takut Oliver bisa melihat mereka. Mendengar alasan itu, Eman mencoba meyakinkan Sarah bahwa ia tidak peduli apakah Oliver tahu bahwa mereka sebenarnya adalah pasangan suami istri. Namun Sarah tetap menolak dan mengatakan bahwa ia masih marah pada Eman karena perselingkuhannya dengan Amy. Dengan nada kesal, Sarah meninggalkan Eman dan mendekati Oliver, lalu tanpa ragu mengajaknya bermain futsal bersamanya. Keesokan harinya, perasaan bersalah mendorong Eman untuk pergi menemui Amy. Ia berniat meminta maaf atas segala hal yang telah terjadi. Saat pertemuan mereka, Amy menatap Eman dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya apakah benar Oliver adalah sepupu Eman. Amy mempertanyakan alasannya karena ia merasa ada yang aneh, mengingat bagaimana Sarah terlihat begitu tertarik kepada Oliver. Mendengar pertanyaan itu, Eman tampak terkejut dan penasaran, lalu bertanya bagaimana Amy bisa mengetahui hal tersebut. Amy lalu menjelaskan bahwa ia mendapat informasi itu langsung dari Oliver sendiri. Rasa cemburu kembali menguasai pikiran Eman, dan tanpa pikir panjang ia segera bergegas pulang untuk mencari kejelasan. Di tengah perjalanan pulang, Eman bertemu dengan Randy yang secara tak sengaja menyampaikan bahwa ia melihat Sarah pergi bersama Oliver. Mendengar kabar itu, hati Eman semakin dilanda rasa curiga dan kecewa. Sesampainya di rumah, Eman segera mencari tanda-tanda yang menurutnya mencurigakan. Namun perhatiannya tertuju pada sebuah koper yang tersimpan rapi di bawah tempat tidur. Saat Eman membuka koper itu, ternyata penuh dengan pakaian milik Sarah. Sejenak pikiran Eman dipenuhi dengan rasa takut dan kecurigaan, meyakini bahwa Sarah mungkin sedang merencanakan untuk meninggalkannya. Tak lama berselang, Sarah tiba di rumah bersama Oliver membawa belanjaan dari pasar. Melihat kedatangan mereka, Eman sudah tak mampu lagi menahan gejolak emosi dan sandiwara ini. Akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya kepada Oliver. Dengan suara penuh kejujuran, Eman berkata bahwa hubungan antara dirinya dan Sarah bukanlah ibu dan anak seperti yang selama ini Oliver ketahui. Eman menjelaskan bahwa ia dan Sarah sebenarnya adalah sepasang suami istri dan hubungan mereka dimulai saat Eman menjadi murid Sarah. Seiring berjalannya waktu, hubungan guru dan murid itu berubah menjadi semua ikatan cinta hingga akhirnya mereka menikah. Oliver yang mendengar pengakuan ini terkejut dan tidak percaya. Situasi pun memanas dan perseteruan antara Eman dan Oliver tidak bisa dihindari. Sarah berusaha melerai mereka, namun sikapnya yang terlihat lebih berpihak kepada Oliver membuat Eman merasa kecewa dan terluka. Dalam keputusan dan amarah, Eman tiba-tiba mengambil sebilah pisau dan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Sarah memutuskan untuk pergi meninggalkannya demi pria lain. Sarah dengan penuh kelembutan mencoba menenangkan Eman, berbicara padanya dengan suara yang penuh kasih dan perhatian. Perlahan tapi pasti, Eman mulai luluh oleh kata-kata Sarah. Ia akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyakiti dirinya sendiri. Sarah kemudian merangkul Eman dan Oliver dalam pelukan yang hangat, mengatakan bahwa ia mencintai mereka berdua. Meski suasana sedikit mereda, di dalam hati Eman masih tersimpan rasa tidak terima dengan keputusan Sarah. Namun Sarah mencoba meyakinkan Eman bahwa cintanya kepada Eman tetaplah yang paling besar karena Eman adalah yang pertama hadir dalam hidupnya
dan ia selalu lebih pandai bermain futsal dibandingkan siapapun. Keesokan harinya saat sarapan bersama, Sarah menyampaikan niatnya untuk pindah rumah. Ia ingin memulai hidup baru di tempat lain bersama Eman dan Oliver, namun dengan satu syarat. Mereka harus mengaku kepada semua orang bahwa mereka adalah saudara tiri. Mendengar keputusan ini, Eman merasa tidak adil, hatinya merasa berat menerima peran yang harus ia jalani di depan semua orang. Saat Sarah sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Eman mendekatinya. Dengan penuh semangat, ia mengajak Sarah untuk bermain futsal bersama. Kali ini, Sarah menerima ajakan Eman tanpa ragu, mencoba meyakinkan diri bahwa hubungan mereka bisa kembali seperti semula. Ketika mereka baru saja mulai melakukan pemanasan, tiba-tiba Eman melakukan tindakan tak terduga dan dia menyingkirkan Sarah. Tak lupa, ia juga sudah berhasil menyingkirkan Oliver terlebih dahulu. Setelah itu, Eman memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, berjalan sendiri tanpa tujuan yang jelas. Lalu film pun selesai.